Ya, kalau memang akhirnya karena itu adalah satu prinsip hukum dan instrumen hukum yang sudah dikatakan perintah dan kehendak undang-undang, kalau ada intimidasi, terus orang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, tentunya adalah pelanggaran terhadap hukum acara pidana. Dan hasil pemeriksaan penyidikan yang didasarkan pada sesuatu yang di situ ada intimidasi, tidak mendapatkan bantuan hukum, maka penyidikan itu yang menjadi tidak sah. Tadi dalam persidangan ini sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya PK itu kan adalah upaya luar biasa. Saya mengilustrasikannya adalah seperti satu bangunan. Jadi bangunan yang sudah berdiri di atas satu lahan atau satu tanah itu, karena sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ini akan ditelusurin lagi dari bawah pondasinya. Maka segala hal yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dimulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai putusan peradilan, ini harus dibongkar untuk dilihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran hukum acaranya, adakah prinsip-prinsip hukum yang disimpangi, dan fakta-fakta apa saja yang bisa mengkerucutkan bahwa ada keadaan baru, ada bukti baru, di mana letak kekeliruan hakim, di mana kekeliruan dalam putusan, kehilapan dalam putusan ini. Ini yang nanti akan kita eksplor lebih jauh dalam persidangan setelah Jumat ini. Tadi sempat diterangkan juga jika dalam kasus yang lalu penuh dengan intimidasi, seperti apa? Ya, kalau memang akhirnya karena itu adalah satu prinsip hukum dan instrumen hukum yang sudah dikatakan perintah dan kehendak undang-undang, kalau ada intimidasi, terus orang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, tentunya adalah pelanggaran terhadap hukum acara pidana. Dan hasil pemeriksaan penyidikan yang didasarkan pada sesuatu yang di situ ada intimidasi, tidak mendapatkan bantuan hukum, maka penyidikan itu yang menjadi tidak sah. Penyidikan yang tidak sah, kalau itu akhirnya dibikin, dikemas di dalam dakwaan seolah-olah itu adalah sah, dan itu akhirnya diambil oleh hakim dalam pertimbangan hakimnya dan membuat putusan, inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Ini yang sedang kita evaluasi sekarang, kita benahi, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal. Bisa disimpulkan dalam sidang yang sudah inkrah lalu itu bisa dikatakan tidak sah juga artinya? Oh, sangat bisa, karena inilah gunanya. Ini yang saya bilang upaya hukum luar biasa adalah satu dosis yang diberikan kepada terpidana, dosis yang besar, karena bisa jadi orang bisa keliru, negara, katakanlah organ negara salah dalam hukum orang, maka dikasih satu tanggung jawab negara itu kepada si terpidana. Kalau kamu salah, ternyata hukuman ini salah, maka nanti akan dikasih ruang, namanya ruang oleh negara yang disebut dengan PK. PK inilah menjadi satu obat mujarab gitu, satu-satunya untuk mengembalikan kemerdekaan dia, hak dia itu tadi yang sudah dilakukan penahanan. Secara garis besar, Prof, tadi yang sudah disampaikan sebelum Jumatan ini apa saja, Prof, yang ditegaskan? Tadi bagaimana menjelaskan bekerjanya sistem peradilan pidana itu dari polisi, dari jaksa, dari hakim, bagaimana azas diferensiasi fungsional, bahwa di situ ada tanggung jawab dari setiap bidang, bahwa ada serangkaian tindakan, nggak boleh ada yang lompat di situ, jadi tidak boleh ada penyimpangan. Sesuatu yang lompat kan bisa jatuh, ada yang tidak tepat yang di situ. Kenapa orang harus lompat? Misalnya ditangkap tanpa surat, diletakkan sesuatu tanpa alat bukti yang benar gitu. Prof tadi mengistilahkan ada 5T, apa aja itu? 5T itu sebenarnya adalah di kelas saya sih sebenarnya yang saya gunakan untuk dalam fase penyelidikan dan penyidikan. Yang pertama itu katakanlah aparatur harus benar-benar menelisik. Setelah dia telisik, dia telusuri. Di antara itu ada filternya namanya teliti. Setelah teliti baru temukan dan bikin terang. Jadi jangan tiba-tiba orang dibilang ini ada temukan terang, tapi kalau tidak melakukan penelusuran 3 hal tadi. Terima kasih sama